Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah SWT pada kesempatan yang berbahagia ini bisa kembali bertemu. Dan selanjutnya salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang masalah zakat dan kesucian bagi orang-orang yang menjalankan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang masalah rukun Islam, tentu masing-masing memiliki titik tekan yang luar biasa, memiliki poin-poin yang sangat penting, mulai dari syahadat, syahadatain, kemudian sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, kita bicara hari ini tentang rukun Islam yang terkait dengan masalah zakat. Rukun Islam zakat memiliki karakteristik atau keunikan dibandingkan dengan rukun-rukun yang lain. Kalau rukun-rukun yang lain itu menekankan kepada kesolehan pribadi, sementara zakat memiliki dua kesolehan, yakni kesolehan pribadi sekaligus dia juga membentuk kesolehan sosial. Inilah satu luar biasaan dari rukun Islam yang 5, dan kita bicara tentang masalah zakat ini. Kenapa kemudian zakat dikatakan dia memiliki dua dimensi kesolehan? Karena yang pertama bahwa zakat merupakan kewajiban bagi pribadi muslim yang sudah memiliki batas nisab untuk mengeluarkan zakatnya. Dan yang kedua, bagi mereka yang mustahik mendapatkan bagian dari zakat itu. Sehingga secara simultan ketika seorang muzaki mengeluarkan zakatnya, maka dia telah mensucikan harta dan dirinya. Dan kemudian harta yang dibagikan kepada orang lain atau kepada mustahik, dan kemudian dikembangkan menjadi sebuah kebaikan pula, yakni menjadi pertumbuhan ekonomi, sehingga masyarakat itu memiliki kemampuan daya jual atau kemampuan bertransaksi dalam kehidupannya. Maka orang-orang yang mendapatkan zakat ini semakin hari kehidupannya semakin baik secara ekonomi dan sosialnya. Inilah dikatakan terjadinya kesolehan sosial. Artinya ketika seseorang itu secara ekonominya mulai bagus dari yang diberikan harta zakat tadi, maka akan ada perubahan-perubahan secara karakter, secara mental, dan sebagainya. Sebab dia tidak dilepaskan sendiri. Oleh karena itulah Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Wallahu sami'un 'alim. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, artinya adalah bahwa ambillah sebagian dari harta mereka, yakni sodakoh. As-sodakoh itu artinya zakat. Ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, disinilah bahwa zakat secara khusus memiliki arti yang luar biasa. Yang pertama secara bahasa, bahwa zakat memiliki makna tathhir, yakni membersihkan. Membersihkan harta dari kotoran-kotoran. Kemudian yang kedua tazkiyah. Tazkiyah ini adalah mensucikan bagi orang-orang yang mengeluarkan zakatnya dari rasa kikir dan pelit. Kemudian yang ketiga maknanya adalah berkah, bertambahnya kebaikan. Dan yang terakhir adalah dari segi bahasa, zakat itu memiliki makna an-numu, tumbuh dan berkembang. Nah, saudara sekalian, tadi sudah kita ketahui bahwa secara bahasa zakat itu memiliki makna tathir, tazkiyah,
berkah dan anumu. Maka disinilah ada satu nilai yang luar biasa, yakni tathir, membersihkan, artinya harta kita harus kita pahami, walaupun kita bekerja keras, ya, dengan segala upaya kita dari pagi sampai petang. Tapi ingatlah dalam Islam itu, di dalam harta kita ada bagian orang lain yang harus kita keluarkan. Sehingga ketika kemudian sudah sampai pada nisabnya, harta yang kita miliki dan kemudian tidak kita keluarkan, maka ini harta kita masih kotor. Ya, karena di sana ada hak orang lain. Sehingga dengan ketentuan tertentu ada 2,5% bagi perdagangan, ya. Kemudian pertanian yang memiliki juga ragam batas presentasinya, maka ketika kemudian kita keluarkan zakatnya akan mencucikan harta kita. Ya, jadi harta kita tidak bercampur dengan orang lain. Sebab ketika kemudian tidak kita keluarkan zakat kita, itu harta kita bercampur dengan hak orang lain, sehingga hak orang lain itu tidak boleh kita makan. Ya, maka menjadi sesuatu yang membuat keburukan pada harta. Itu yang tathir. Kemudian secara yang kedua tadi tazkiyah. Ya, ini artinya bahwa zakat itu membangun kejiwaan sosial kita. Sehingga terbentuklah pribadi-pribadi yang dermawan, pribadi yang peduli, terhindar penyakit dari pikir, dan kemudian kita memiliki rasa kasih sayang. Ya, ini yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, keberkahan. Tentu bahwa harta kita akan menjadi berkah, kehidupan kita juga menjadi berkah. Kemudian yang keempat, anumu. Jadi harta kita itu yang kita zakatkan berkembang. Berkembang ini memiliki dua makna, yakni bertambah kebaikannya, pahalanya yang kita keluarkan dari harta kita itu akan selalu bertambah, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan-kebaikan tersebut. Dan kemudian anumu yang kedua, artinya tadi sudah kita sebutkan, ketika zakat ini diberikan pada yang sesuai dan kemudian pada orang membutuhkan dan dikelola dengan baik, maka akan bertambah pula kehidupan masyarakat itu secara ekonominya bertambah. Hanya anumu, sehingga dengan demikian maka masyarakat itu ketika mendapatkan zakat, maka pertumbuhan ekonomi akan baik, sehingga lama-kelamaan akan terkurangilah kemiskinan masyarakat, kemiskinan yang ada terjadi di masyarakat. Oleh karena itu yang saudara sekalian dirahmati Allah, dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka kita mulai menata tentunya di sini dalam pengelolaan zakat itu sendiri. Sebab kalau kemudian masing-masing pribadi kita, anggap saja kita punya zakat kewajiban 10 juta per tahun, atau yang lainnya punya 5 juta dan lain sebagainya, atau mungkin yang dikeluarkan per bulan. Tetapi kemudian kalau kita mengeluarkannya pribadi-pribadi, maka ini juga akan tidak terbentuk suatu kebaikan. Ya, ini akan seperti kita menyiramkan air, ya, satu ember di padang pasir. Bukan berarti tidak gugur kewajiban zakat kita, tetapi aspek dari tujuan zakat itu tidak akan bisa tersenggara, yakni terbentuknya kesejahteraan masyarakat. Makanya perlu ada pengelolaan yang baik, yakni melalui amil-amil yang amanah. Nah, oleh karena itu harapan saya secara pribadi, mari kita tunaikan zakat itu kepada lembaga-lembaga yang terpercaya, sehingga dengan hal ini bahwa syariat Islam itu tidak ada yang kurang. Bagaimana dengan hal ini nanti akan terbentuknya sebuah kondisi yang baik di tengah masyarakat. Artinya hubungan zakat pertama tadi bisa menyelamatkan pribadi, kemudian mensucikan jiwa kita, dan yang berikutnya adalah bisa membangun kesalahan masyarakat dan kesejahteraan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mungkin demikian hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang taat untuk mengeluarkan zakat, sebab di dalam harta kita ada hak orang lain. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.